Tunggu mas, cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat sehat semua yang ada di rumah. Senang sekali saya Farida Ilma kembali hadir di hadapan Anda semua. Tentunya dalam acara live IG Rumah Sakit Siti Khadijah Muhammadiyah Cabang Sepanjang. Sebagaimana yang sudah kami informasikan sebelumnya melalui feed Instagram kami di @rs_siti_khadijah_sepanjang, bahwasanya hari ini merupakan agenda kita untuk melakukan live Instagram bersama Dr. Asdi ya. Live ini akan berlangsung kurang lebih 1 jam dengan materi yaitu tentang kelainan kelenjar tiroid. Bagaimana sih? Nah, untuk pembicaranya pada malam hari ini yaitu sangat spesial sekali. Saya mengundang Dr. Asdi, spesialis onkologi. Sambil menunggu beliaunya bergabung bersama kami, bersama saya di depan, kami akan menyapa. Ini sudah ada beberapa teman-teman yang bergabung. Ya, acara ini akan berlangsung kurang lebih 1 jam dan di akhir acara teman-teman tidak perlu tergesa-gesa untuk melewatkan live IG pada malam hari ini, karena live IG pada hari ini di akhir acara kami akan membagikan sebanyak 3 door prize untuk 3 orang pemenang ya. Sahabat sehat, ini saya bisa dibantu untuk disambungkan dengan live dengan Dr. Asdi. Mas, bentar. Ya, sambil kita menunggu tersambungnya Dr. Asdi, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk melalui story Instagram rumah sakit kami, dan jangan khawatir untuk pertanyaan-pertanyaan dari sahabat sehat yang sudah disampaikan melalui question box kita beberapa hari yang lalu. Sambung dengan Dr. Asdi. Baik. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ini kita sudah tersambung dengan narasumber kita pada malam hari ini. Monggo Dr. Asdi bisa menyapa teman-teman yang sudah bergabung dengan kami dokter di Instagram rumah sakit. Jadi ini panggilan followersnya kita namanya sahabat sehat dokter. Kalau mau menyapa bisa pakai tagline sahabat sehat. Suara saya dengar tapi ya? Iya, saya bisa dengar dokter. Teman-teman yang lain suaranya terdengar ya, bisa komen di bawah. Nanti kalau ada pertanyaan juga bisa disampaikan di bawah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para sahabat sehat ya Mbak. Iya, selamat sehat dokter. Malam ini kita akan ngobrol santai tentang kelainan tiroid ya. Monggo diteruskan Mbak. Oke. Yeah. Jadi untuk informasi sahabat sehat semua yang ada di rumah ya, Dr. Asdi ini
Beliau background pendidikannya adalah dokter spesialis onkologi. Nah, beliau ini praktek di Rumah Sakit Siti Khotijah sudah kurang lebih 6 bulanan lah ya. Untuk praktek, jadwal prakteknya beliau pun sendiri nanti akan kami informasikan di akhir acara. Nah, untuk sahabat sehat semua yang ada di rumah, barangkali ada yang kepo nih, sebenarnya bedah onkologi itu wilayah kerjanya seperti apa sih dok? Mengatasi maksudnya handle-nya tentang apa aja sih penyakitnya? Bisa dijelaskan sedikit dokter sebelum kita ke inti materi pada hari ini. Oke, jadi bedah onkologi sebetulnya adalah bidang yang mempelajari tentang kelainan tumor atau neoplasma ya, yang terjadi di hampir seluruh anggota tubuh, mulai dari kepala dan leher, termasuk tiroid yang akan kita bicarakan malam hari ini, kemudian payudara, kulit, jaringan ikat, kemudian ada juga untuk kepala leher, ya rongga mulut, jadi termasuk semuanya yang di kepala dan leher ya, itu tadi kulit, kemudian payudara, kemudian jaringan ikat. Tapi kepala yang tidak termasuk otak, karena kalau untuk otak ada sendiri bagiannya dari bagian bedah saraf. Oh gitu. Nah itu sedikit gambaran tentang bedah onkologi itu sebenarnya tentang apa aja. Itu termasuk kemoterapi juga itu ya dok ya? Iya, jadi kan di beberapa kelainan tadi, bisa dari kelainan tiroid, kelainan payudara, atau kelainan tumor di kulit, itu kan salah satu penanganannya adalah dengan kemoterapi. Jadi juga termasuk kemoterapi. Oke, jadi Dokter Asdi ini mendampingi pasien-pasien kemoterapi di Rumah Sakit Siti Khotijah, begitu ya dokter ya? Ya, salah satunya itu selain operasi ya. Dokter, ini kita sapa dulu yang sudah bergabung dengan kita. Ada grup jantung anak Indonesian Children Heart. Selamat malam. Selamat malam. Grup jantung anak. Wah. Selamat bergabung, semoga bermanfaat. Iya, karena nanti di bahasan kita memang ada sedikit yang berhubungan dengan anak juga sebetulnya. Jantung anak juga ada hubungannya. Gitu. Ya. Oke. Tapi kita tahan dulu ya dokter ya. Kita mau lanjutkan ini dokter. Sebenarnya ini kan tema bahasan kita pada malam hari ini kan tentang kelainan kelenjar tiroid dok. Nah ini sebenarnya kelenjar tiroid itu apa sih dok, dan fungsinya itu apa, terletak di mana? Monggo dokter. Jadi kelenjar tiroid itu adalah salah satu kelenjar yang terbesar di tubuh manusia. Kalau orang mengenalnya mungkin lebih dengan nama kelenjar gondok. Nah, kelenjar tiroid atau kelenjar gondok ini letaknya di leher ini, leher depan bagian bawah ya. Jadi di atas tulang ini, di atas tulang jugulum kita sebut, itu ada sebuah kelenjar yang bentuknya seperti kupu-kupu ya. Jadi dia ada kanan dan kiri. Kemudian kalau dalam kondisi normal tidak akan terlihat. Jadi seperti leher pada umumnya, jadi nggak akan ada penampakan apa-apa. Tapi pada kelainan-kelainan tiroid seperti pembesaran tiroid karena endemik goiter atau karena ada tumor di tiroid, maka nanti itu tiroid itu akan bisa membesar. Nah, itulah nanti akan kelihatan. Oke, seperti itu. Jadi terus fungsinya kelenjar tiroid itu apa ya dokter? Oke, jadi kan tadi letaknya sudah kita tahu di leher depan bagian bawah. Ya. Kemudian fungsinya kelenjar tiroid itu sendiri adalah dia mengatur metabolisme hampir seluruh organ di tubuh manusia. Jadi tiroid ini mengatur metabolisme pembakaran lemak,
ya. Kemudian dia mengatur kerjanya jantung, kemudian dia juga mengatur fungsi otak, kemudian dia juga mengatur kerja usus, ya, pergerakan usus, kemudian dia juga mempengaruhi pertumbuhan tulang dan penyerapan tulang. Jadi masih banyak lagi. Jadi hampir semua organ di tubuh manusia ini dipengaruhi oleh hormon tiroid. Tentunya tiroid nanti bekerja sama dengan hormon-hormon tertentu yang spesifik untuk organ masing-masing tadi. Tapi perannya hampir di seluruh organ tubuh manusia. Jadi bila ada kelainan di tiroid, maka gejalanya bisa sangat luas, sangat bervariasi karena dia berpengaruh terhadap hampir seluruh organ, ya. Jadi bisa pengaruh ke otak, pengaruh ke usus, pengaruh ke jantung, pengaruh ke paru-paru, ke tulang, otot, liver dan segala macam, ya. Jadi sangat luas gejalanya. Oke, oh gitu ya dok ya. Lalu dokter, kalau ini kan temanya kita tentang kelainan dokter. Nah, kelainan sendiri itu ditandai dengan apa sih sebenarnya dok? Kalau ada kelainan di kelenjar tiroidnya? Oke, kelainan di kelenjar tiroid itu pada dasarnya dibagi dua. Jadi yang pertama kelainan dari bentuknya. Jadi bentuk tiroid yang normal kan seperti tadi saya bilang, dia tidak akan terlihat. Kalau tidak ada kelainan. Tetapi kalau ada kelainan-kelainan tertentu, maka dia akan terlihat membesar. Apakah itu di satu sisi, di dua sisi, atau mungkin ada hanya seperti tonjolan, ya. Jadi seperti nodul gitu, seperti tonjolan di salah satu bagian. Tetapi sebagian besar kelainan tiroid memang akan diketahui saat pasien itu merasakan benjolan yang cukup besar, ya, di leher depannya. Baru mereka kemudian akan merasa aneh, kok ada benjolan di leher depan. Nah, biasanya baru saat itulah mereka akan memeriksakan dirinya ke dokter, gitu. Kemudian itu dari bentuknya, itu dari bentuknya, ya. Kemudian walaupun bentuknya normal, bisa juga terjadi kelainan fungsi. Jadi fungsi tiroid itu yang tadi saya jelaskan, yang mempengaruhi organ-organ seluruh tubuh itu kalau kondisi, kalau kita semua, insya Allah malam ini kondisi tiroid kita normal, ya. Karena kita bisa bertatap muka, tidak ada gejala apapun, ya, normal, tidak ada masalah. Tetapi pada kondisi tertentu, walaupun bentuknya itu normal, ya, artinya tidak ada pembesaran, tapi bisa juga terjadi kelainan fungsi. Kelainan fungsi itu bisa hipertiroid maupun hipotiroid. Kalau hipertiroid itu kelainan di mana fungsi kelenjar tiroid itu melebihi kondisi normal. Sedangkan yang hipotiroid, yang satunya lagi, itu kondisi tiroid di mana kondisinya kurang dari normal. Jadi fungsi-fungsi organ tadi kurang pengaruhnya karena produksi hormon tiroid yang kurang, gitu. Jadi pada dasarnya dua. Jadi bentuknya bisa ada pembesaran atau tidak. Yang kemudian yang kedua tadi dari fungsinya. Fungsinya bisa normal, bisa hiper tinggi, atau bisa hipo lebih rendah daripada kondisi yang normal. Oke, jadi itu ya dok ya kelainannya. Kemudian dokter, ada kemungkinan siapa saja sih yang bisa ada faktor risiko yang terkena kelainan kelenjar tiroid ini dok? Apakah anak-anak atau dewasa atau orang tua seperti itu dok? Jadi kalau kita bicara mengenai kelainan tiroid, siapa yang bisa kena itu sangat beragam, mulai dari bayi baru lahir, anak-anak, dewasa, sampai orang tua, semuanya bisa kena. Tentu dengan jenis-jenis kelainan yang berbeda-beda, ya. Pada kondisi anak-anak itu, saya contohkan anak-anak, bisa terjadi apa yang namanya disebut dengan hipotiroid kongenital, jadi bawaan. Jadi bisa terjadi karena kegagalan pembentukan hormon kelenjar tiroid dari saat bayi itu masih di dalam perut ibunya, ya. Mungkin karena ibunya sendiri memang
hipotiroid juga gitu ya. Jadi kemudian diturunkan ke anaknya sehingga fungsi semua organ tidak berjalan optimal, termasuk pembentukan tiroid itu tidak terjadi. Kemudian bisa juga karena memang kelainan pembentukan dari genetik. Jadi kelainan genetik sehingga hormon tiroid, kelenjar tiroid pada bayi itu tidak terbentuk. Nah, itu pada bayi ya. Kemudian pada anak-anak bisa juga terjadi kondisi hipertiroid ya. Kemudian pada orang dewasa juga bisa terjadi hipertiroid maupun hipotiroid ya. Kemudian pada orang tua terutama lebih akan banyak terjadi kondisi yang disebut dengan tumor tiroid atau nodul tiroid. Nah, tumor sendiri bisa tumor jinak maupun tumor ganas. Nah, intinya tumor kelainan tiroid ini bisa menyerang semua umur, mulai dari bayi baru lahir sampai orang tua. Oke, dokter tadi kan disampaikan kalau apa itu namanya hipotiroid yang diderita oleh anak-anak itu bisa disebabkan karena ibunya itu sudah hipotiroid sebelumnya. Iya. Nah, kalau misalkan gitu berarti apakah itu termasuk genetik ya, dok? Bisa jadi genetik, bisa jadi juga karena misalnya pada ibu hamil ini memang sebelum hamil pun kondisi konsumsi yodiumnya rendah. Jadi karena kondisi konsumsi yodiumnya rendah sehingga pembentukan hormon tiroid itu kurang optimal. Padahal dalam kehamilan itu hormon tiroid itu juga kalau memang dari janin ini masih kurang, itu biasanya dia akan mendapatkan supply ya dari hormon tiroid dari ibunya saat kehamilan melalui plasenta. Nah, tapi kalau ternyata kondisi ibunya juga hipotiroid, ya maka pasti akan mempengaruhi pertumbuhan janinnya itu sendiri. Bisa terjadi berbagai macam kelainan pada saat kehamilan maupun saat kelahiran pada bayi baru lahir. Oke, berarti mohon maaf ini dokter, saya kalau menangkap berarti kelainan kelenjar tiroid ini bisa apa ya dipengaruhi oleh iodium itu tadi ya, karena tadi dokter Asti kan menyampaikan karena kekurangan iodium gitu. Berarti ada apa nutrisi yang ini ya, maksudnya yang berperan untuk ini jadi hipertiroid, ini hipotiroid karena nutrisinya itu terlebih karena iodium, seperti itu ya, dok? Iya, betul. Jadi mengenai nutrisi ini yang paling penting tentu adalah iodium ya, karena zat pembentuk hormon tiroid itu yang kemudian dihasilkan oleh kelenjar tiroid itu bahan baku utamanya adalah dari iodium. Nah, salah satu masalah di dunia, bukan hanya di negara yang berkembang ya, tapi di negara maju pun juga masih menjadi masalah. Jadi kondisi iodium itu menjadi rendah ya, sehingga pembentukan hormon tiroid juga tidak optimal. Itu kalau di negara-negara berkembang biasanya banyak yang kita kenal dengan endemic goiter atau penyakit gondok. Nah, kalau kita tahu mungkin dulu ya, mungkin 20-30 tahun yang lalu, waktu itu mungkin masih belum banyak produk garam yang beriodium, tidak seperti sekarang ya. Jadi produksi garam saat itu masih belum dicampur dengan iodium, sehingga pada pasien-pasien yang utamanya tinggal di daerah dataran tinggi, di mana di sana kadar iodium di tanah, di airnya itu rendah, maka biasanya akan timbul yang disebut dengan penyakit gondok tadi itu. Kalau bahasa medisnya yaitu endemic goiter, biasanya membesar, keseluruhannya akan membesar ya. Itu disebabkan karena memang konsumsi iodium yang rendah. Tapi semakin ke sini dengan adanya program iodinisasi garam, maka kejadian gondok atau endemic goiter ini sudah kita lihat semakin menurun. Tapi masih pada area-area yang terpencil ya, misalnya di pulau terpencil atau yang memang dia lokasinya sulit, itu kadang-kadang masih terjadi.
Jadi kondisi kelainan tiroid karena kekurangan yodium. Oke, gitu ya dok. Kalau misalkan dok, ini ada kelainan kelenjar tiroid dok, entah itu hipertiroid atau hipotiroid. Nah, itu penanganannya itu seperti apa ya dok? Nah, kalau kita bicara mengenai kelainan, berarti kan kelainan fungsi ya. Kita asumsikan bahwa pasien ini tidak ada gejala apapun di tiroidnya, tapi pasien datang dengan keluhan hipertiroid atau hipotiroid. Nah, mungkin sebelum kita bicara mengenai bagaimana, kita mungkin perlu tahu dulu yang hipertiroid itu seperti apa, dan hipotiroid itu seperti apa gitu ya. Kalau hipotiroid memang gejalanya memang karena tadi saya bilang dia mempengaruhi hampir seluruh organ di seluruh tubuh, maka kondisinya agak-agak kurang spesifik ya. Tapi justru inilah yang membuat banyak penderita ini menjadi tidak sadar bahwa dia sudah menderita hipertiroid. Ini yang hipertiroid dulu. Jadi dia mempengaruhi otak tiroid kan. Jadi kemudian pada saat terjadi hipertiroid maka penderita biasanya akan merasa cemas, ya akan cemas, gelisah. Tapi sebabnya tidak jelas kenapa. Kemudian dia juga mempengaruhi kulit. Karena kulit dipengaruhi maka pasien ini akan lebih sering berkeringat, tidak tahan panas biasanya. Jadi baru kalau orang lain suhu sekitar itu normal, tapi buat dia ini rasanya kok panas sekali ya, tidak tahan panas. Kemudian dia mempengaruhi usus, maka ususnya akan geraknya overaktif. Jadi pasien biasanya akan mengalami diare. BAB-nya biasanya lebih dari 1 kali dalam sehari. Kemudian dia juga akan mempengaruhi sistem saraf, maka dia akan mengalami tremor ya, tangan bergetar itu. Kemudian jantungnya juga berdebar lebih cepat. Biasanya pasiennya merasa berdebar-debar terus. Kemudian yang mungkin bisa kita sadari adalah kelainan pada mata, karena dia juga mempengaruhi mata, maka biasanya mata penderita hipertiroid ini akan lebih menonjol seperti melotot gitu ya. Itu yang hipertiroid. Kemudian kalau yang hipotiroid sebaliknya, karena sebagian besar organ di tubuh ini metabolismenya menurun, maka semua geraknya melambat. Otak juga melambat. Jadi seorang ini akan tell me akan agak lemot ya, kemudian cenderung depresi ya. Kemudian kalau yang tadi hipertiroid tidak tahan panas, yang hipotiroid ini justru tidak tahan dingin. Karena karena produksi sistem untuk memproduksi suhu panas di tubuh seseorang itu, penderita hipotiroid itu akan lebih rendah. Kemudian tadi sistem usus, kalau yang hipertiroid tadi seringnya BAB-nya lebih sering atau sampai diare. Kalau yang hipotiroid justru malah melambat. Jadi BAB-nya lebih jarang dan lebih sulit. Jadi beberapa hari sekali atau bahkan sampai seminggu sekali baru bisa BAB. Kemudian dari tulang juga begitu, tulangnya menjadi lebih lebih lemah ya. Kemudian ototnya menjadi lebih lemah juga. Dan kemudian karena dia juga mempengaruhi metabolisme lemah, jadi maka pasien hipotiroid ini biasanya kadar kolesterolnya cenderung tinggi, akan terjadi hiperkolesterol dibandingkan orang normal. Nah, kadang-kadang gejalanya memang tidak khas, jadi makanya orang-orang tidak sadar ya, kadang-kadang gejalanya kurang khas. Saya kok sering depresi misalnya, atau BAB saya kok mulai berubah, atau berat badan saya mulai berubah. Kenapa? Tapi ternyata setelah dilacak yang lain-lainnya tidak apa-apa, ternyata masalahnya ada di hormon tiroid yang lebih maupun yang kurang dari normal. Oke dokter, berarti lanjut ke pertanyaannya dok. Itu untuk penanganannya seperti apa dok? Kalau hipertiroid seperti apa, yang hipotiroid bagaimana? Ya, hipertiroid itu kan penyebabnya karena hormon tiroid ini kelenjar tiroid memproduksi hormon tiroid dalam jumlah yang berlebih ya. Maka pengobatannya
yaitu bisa kita berikan dengan obat-obatan anti tiroid. Ya, obat-obatan anti tiroid itu yang akan mengeblok atau menghambat produksi hormon tiroid dalam kelenjar tiroid. Gitu. Jadi intinya ada obat-obatan yang pertama. Kemudian yang kedua, pasien-pasien dengan hipertiroid atau yang lebih sering kita kenal dengan Graves' disease ya, itu biasanya pengobatan kedua yaitu dengan yodium radioaktif. Karena yodium itu diserap oleh kelenjar tiroid, maka kita berikan yodium yang bersifat radioaktif sehingga akan masuk ke dalam kelenjar tiroid dan akan mematikan sel tiroid sehingga produksinya akan menurun otomatis. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, terapinya itu dengan pembedahan. Kalau memang dirasakan tiroidnya ini sudah sangat besar, kemudian mengganggu, menekan organ-organ di sekitarnya, pembuluh darah, saraf, dan jalan napas atau jalan makanan, maka terapinya yaitu mungkin dengan yang paling tepat adalah dengan pembedahan. Itu yang kalau hipertiroid. Kalau yang hipotiroid itu lebih mudah biasanya. Kalau hipotiroid biasanya hanya kita perlu tambahkan hormon tiroid dari luar. Karena kita tidak bisa lagi merangsang kelenjar tiroid yang memang fungsinya sudah turun ini untuk menaikkan fungsinya lagi sehingga bisa kita berikan tambahan atau tambahan hormon tiroid dari luar, yaitu berupa kapsul tiroid. Oke. Berarti kalau terapinya, Dok, saya ulangi ya, yang hipertiroid itu bisa yang pertama melalui obat-obatan, kemudian yang kedua itu bisa melalui iodium radioaktif, yang ketiga bisa dengan pembedahan. Itu untuk yang hiper. Iya, betul. Kemudian untuk yang hipo itu terapinya menambahkan hormon dari luar tubuh, hormon tiroid seperti itu ya, karena tubuh sudah tidak bisa memproduksi tiroid dengan normal seperti itu ya, Dok ya. Iya. Nah, kita lanjut ke pertanyaan dokter. Ini kemarin kan saya bikin question box, Dok, dan ternyata ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke kita. Ini saya bacakan pertanyaan dari @rodiavis. Apa sih kelenjar tiroid itu? Nah, untuk Ibu Rodiavis udah terjawab, yaitu tadi pertanyaannya, apa sih kelenjar tiroid itu, ada di depan. Kemudian pertanyaan yang kedua dari @sora_i11. Kelainan kelenjar tiroid biasanya dialami orang usia berapa, dokter? Kalau yang paling banyak ada, Dok. Kalau paling banyak, Dok, nggak ada ya? Kalau paling banyak secara umur hampir sama rata ya. Tapi kalau dari jenis kelamin itu lebih banyak wanita. Kalau jenis kelamin memang lebih banyak wanita daripada pria. Jadi wanita itu 5-8 kali lebih banyak terkena kelainan tiroid daripada laki-laki. Nah, itu kenapa? Itu masih belum tahu juga kenapanya. Tapi mungkin ada beberapa ahli yang bilang bahwa terkait juga dengan hormon estrogen yang dipunyai oleh wanita. Sedangkan laki-laki hormon estrogennya sangat rendah. Jadi kemudian hubungannya dengan kelainan tiroid ini memang lebih rendah. Tapi kalau umur berapa semuanya bisa kena. Tapi kalau pembagiannya memang tidak ada yang terlalu signifikan perbedaannya. Yang signifikan berbeda adalah jenis kelaminnya itu. Jenis kelamin ya, Dok ya. Kalau usia itu rata-rata sama berarti ya, Dok ya. Maksudnya usia berapapun resikonya itu bisa jadi sama gitu ya, Dok ya. Iya, betul. Oke, kemudian untuk pertanyaan dari @umihani_26, dokter, kelenjar tiroid ini ada di bagian mana? Nah, itu tadi sudah dijawab di awal ya. Ibu Umi tadi ada di depan, bawah, leher. Kemudian, apakah anak lahir prematur rentan terkena kelainan kelenjar tiroid, dokter? Monggo, yang ini belum dijawab. Iya, betul. Jadi bayi yang lahir prematur, asalkan kelenjar tiroidnya sudah terbentuk dengan sempurna,
ya tidak ada masalah ya. Artinya gini, Masalahnya. kalau kayak bayi prematur itu lebih ke paru-parunya yang belum siap biasanya. Ya, karena surfaktannya belum terbentuk. Surfaktan adalah zat di paru-paru yang untuk fungsinya untuk mengembangkan paru-paru. Tetapi kalau secara umum memang kondisi bayinya ini prematur, biasanya kan semuanya ya menurun ya. Tapi kalau memang kelenjar tiroidnya ini sudah terbentuk secara sempurna, ya tidak ada masalah biasanya. Justru tadi saya lihat ada pertanyaan pada ini ya, pada viewer Komen. ini, Iya, pada saya komen. Kalau pada bayi baru lahir, bagaimana efeknya pada bayi? Nah, ini yang tadi sambungannya yang tadi. Kalau yang ibunya sudah mengalami hipotiroid, kemudian bayinya juga perkembangannya tidak optimal, kemudian terjadi hipotiroid yang kongenital juga. Jadi artinya bayi ini dari lahir sudah tidak mampu menghasilkan hormon tiroid atau rendah sekali produksi hormon tiroidnya, maka ya karena tadi hormon tiroid sudah kita bahas di awal, mempengaruhi pertumbuhan tulang, mempengaruhi pertumbuhan saraf, ya, mempengaruhi otak, jantung, paru-paru, usus dan lain-lain. Maka pada bayi-bayi dengan hipotiroid yang kongenital ini, yang memang sudah bawaannya mengalami hipotiroid, itu akan terjadi keadaan yang namanya kretinisme. Jadi kretinisme itu kalau bahasa Indonesia saya nggak nemu, apa ya, mungkin mirip dengan orang yang yang kerdil atau yang cebol, pernah tahu kan ya. Jadi kalau seseorang dengan hipotiroid yang kongenital itu nanti dia pertumbuhannya akan melambat, tulang-tulangnya tumbuhnya melambat ya, kemudian pertumbuhan otaknya juga akan melambat. Jadi biasanya selain tinggi badannya kecil ya, karena secara fisik dia juga tidak tumbuh secara sempurna, maka yang akan terjadi juga retardasi mental atau keterbelakangan mental, karena pematangan sistem-sistem saraf di otak, di tulang belakang maupun di sistem perifer itu tidak terjadi secara sempurna. Jadi kalau bayi itu mengalami hipotiroid secara kongenital, yang terjadi itu kretinisme. Kretinisme itu adalah kelainan pertumbuhan secara fisik dan mental pada bayi dan anak-anak. Nah, mungkin ada yang bertanya juga, kretinisme itu kan tadi saya sebutkan mirip dengan orang kerdil ya, orang-orang yang cebol itu kalau kita bilang. Kemudian apa bedanya antara kretinisme dengan yang cebol itu? Mungkin bisa kita lihat di TV juga ada beberapa yang kita kenal ya. Itu badannya pendek gitu. Apakah dia mengalami hipotiroid? Tidak. Nah, bedanya itu. Jadi orang yang kerdil atau dwarfism kalau bahasa Inggrisnya itu berbeda dengan kretinisme. Kalau dwarfism biasanya disebabkan karena kelainan genetik dan kelainan hormon pertumbuhan atau growth hormone, sehingga memang pertumbuhannya tidak akan mencapai rata-rata seusianya, tapi kondisi mentalnya masih normal ya, sesuai dengan umurnya dan sesuai dengan rata-rata manusia pada umumnya. Tetapi kalau yang kretinisme karena hipotiroid ini, perbedaannya selain fisiknya pendek, dia juga akan mengalami kelainan mental, yaitu berupa retardasi mental. Oke. Jadi kalau saya menangkap ini Dokter Asdi, untuk kelainan hipotiroid kongenital ini berarti kemungkinan sembuhnya itu enggak ada berarti, Dok ya? Hipotiroid kongenital itu masih bisa, Mbak, sebetulnya. Makanya ini sebetulnya topiknya sebetulnya lebih ke dokter anak sebetulnya, yang lebih ahli. Okay. Ya, tapi nggak apa, saya coba jawab. Jadi kalau dulu tidak semua bayi di screening untuk hormon tiroidnya. Sampai sekarang pun memang masih belum banyak ya. Jadi yang saya baca di Indonesia masih belum sampai 5% dari seluruh bayi itu dilakukan screening hormon tiroid. Tetapi di negara maju itu screening hormon tiroid itu sudah hampir 100% dilakukan pada semua bayi ya. Jadi kalau dari bayi biasanya usia kira-kira 2-3 hari setelah kelahiran
itu kemudian dicek hormon tiroidnya, nah kalau memang terjadi kekurangan hormon tiroid atau hipotiroid kongenital, itu bisa kita berikan hormon tiroid dari luar ya, yang bisa dicampurkan dengan ASI atau susunya, susu formula, yang kemudian akan menambahkan hormon tiroid pada bayi tersebut. Sehingga harapannya kalau bayi itu diberikan terus-menerus dalam dosis yang baik, maka kelainan kreatinisme tadi tidak akan terjadi. Jadi masih bisa. Yang penting adalah bagaimana kita mendeteksi kelainan hipotiroid pada bayi ini. Jadi kalau pada umumnya bayi yang hipotiroid itu biasanya lebih lemas, neteknya kurang, ya, mimiknya kurang, kemudian nangisnya juga kurang biasanya. Terus otot-ototnya biasanya lebih lemas, nggak terus kuat gitu ya, seperti bayi pada umumnya. Itu mungkin secara kasar, tapi memang agak sulit membedakan ya apakah bayi itu hipotiroid atau memang dia sedang dalam kondisi yang hipoksia misalnya. Jadi cara terbaik ya memang dengan screening hormon tiroid itu tadi. Oke. Dokter, kita lanjut ke pertanyaan ya. Ini sebelum kita lanjut ke pertanyaan, saya mengucapkan terima kasih banyak atas antusiasme dari sahabat sehat semuanya. Sampai luar biasa ini pertanyaannya ya, sahabat sehat. Mungkin nanti kalau di akhir acara kita keterbatasan waktu karena kita memang live IG ini hanya 1 jam. Mohon maaf kalau belum ada sempat yang belum terjawab ya. Baik, kita lanjut ke pertanyaan. Lanjut di rumah sakit. Oke, bisa lanjut ke rumah sakit. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya dokter. Ini dari @yani_trimur. Kapan periksa status hormon tiroid kita? Bisakah diketahui tanpa ada keluhan, dokter? Gimana maksudnya tanpa ada keluhan terus periksa gitu ya? Melakukan pemeriksaan status hormon tiroid kita, mungkin seperti kayak statusnya DLUL gitu mungkin dok. Kalau maksudnya kalau yang normal gitu loh tanpa sakit kayak jadi medical check up apa bisa, mungkin seperti itu. Yang setahu saya memang belum masuk ke medical check up, dan di negara-negara maju pun untuk screening tiroid ini masih menjadi perdebatan ya. Lain dengan misalnya screening untuk kanker payudara, untuk kanker paru, kanker usus dan lain-lain itu sudah rutin ya. Tapi kalau screening kelainan tiroid itu masih kontroversi. Ada beberapa negara yang karena mungkin pendapatan negaranya tinggi, kemudian semua warganya yang berusia lebih dari 20 tahun kemudian diperiksakan hormon tiroid. Selain bayi ya, bayi diperiksa, kemudian kalau bayi normal kemudian di atas usia 20 tahun kemudian diperiksa lagi. Tapi kalau di lain negara ya, dan khususnya di Indonesia yang setahu saya itu memang sampai sekarang belum ada screening rutin. Jadi kalau biasanya yang orang-orang yang tanpa gejala atau dengan gejala-gejala yang minimal yang seperti saya sebutkan tadi itu hiper maupun hipo, kalau memang mereka ada gejala baru diperiksakan hormon tiroidnya. Tapi kalau tanpa gejala, setahu saya sampai saat ini belum masuk dalam screening yang rutin. Oke, berarti nunggu kalau ada gejala baru ada pemeriksaan ya dok ya. Kalau di rumah sakit itu sebenarnya pemeriksaan tiroid itu apa ya dok? Namanya kalau di rumah sakit itu? Kenapa? Di laboratorium. Nama pemeriksaannya kalau pemeriksaan tentang kelainan di kelenjar tiroid itu namanya apa? Kalau di laboratoriumnya? Di laboratorium itu hormon tiroid itu kita kenal ada 2, T3, T4 dan hormon TSH namanya. TSH itu adalah hormon yang dikeluarkan oleh kelenjar pituitari untuk merangsang produksi tiroid. Jadi kalau memang misalnya mau periksa hormon tiroid karena ada gejala di tiroid, bilang aja mau periksa hormon tiroid, pasti diperiksanya T3, T4 dan TSH. TSH itu tadi ya dok ya? Iya. Oke. Terima kasih banyak dokter. Mohon maaf terputus-putus ya dok ya? Halo dokter? Oh iya putus. Halo, iya? Iya. Iya? Iya, tersambung ya dok, sepertinya putus-putus ini. Oke. Ya, semoga itu tadi bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Yani Trimur ya. Lalu ini pertanyaan dari @lies
underscore Widayati. Iya. Hipertiroid yang beracun itu bagaimana dokter? Nah ini ada pertanyaan dok. Hipertiroid yang beracun gimana dok? Yang beracun itu dok? Hipertiroid yang beracun itu ya yang tadi itu, yang kemudian dalam tanda kutip hormon tiroid yang ini meracuni hampir semua organ tubuh ya. Jadi dari jantung dia akan merasa berdebar-debar. Kemudian dari otak dia akan merasa cemas, gelisah. Kemudian dari tulang, biasanya pasien-pasien ini tulangnya lebih keropos, akan terjadi osteoporosis kalau pasien terjadi hipertiroid ini. Kemudian usus yang tadi itu usus, maka dia gerakan ususnya akan lebih aktif sehingga sering diare itu. Kemudian dan lain-lain, mata melotot dan lain-lain. Tapi memang ada satu kondisi yang disebut dengan badai tiroid atau thyroid storm pada bahasa Inggrisnya itu. Jadi suatu kondisi di mana pada pasien-pasien yang hipertiroid itu hormon tiroid itu kan sebagian besar memang disimpan di kelenjar tiroid ya. Jadi memang pada pasien-pasien hipertiroid walaupun yang dideteksi di darah itu tinggi, tetapi masih banyak lagi sebetulnya yang tersimpan di kelenjar tiroidnya. Tetapi pada badai tiroid ini pada badai tiroid ini hormon tiroid yang tersimpan yang begitu banyak di kelenjar ini kemudian keluar ke peredaran darah sehingga kemudian akan menyebabkan kondisi hipermetabolik dan pasien biasanya akan jatuh ke dalam kondisi koma. Oke, dokter mohon maaf, sepertinya terkendala sinyal ya dokter. Iya. Ini saya agak putus-putus soalnya. Iya. Semoga itu tadi bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Lis Widayati ya. Lalu untuk pertanyaan dari Bapak Abdul Hanan, benjolan di gondok itu apa saja dan apa obatnya? Ya, jadi kalau benjolan di gondok atau di kelenjar tiroid itu satu bisa jadi karena memang dia kekurangan yodium yang tadi saya sebutkan. Kalau kekurangan yodium maka kelenjar gondok berusaha untuk memproduksi supaya dia bisa memproduksi yang banyak, maka dia akan meningkatkan ukurannya ya. Akan meningkatkan ukurannya, jadi kemudian kelenjar gondoknya akan besar. Nah, itu terapinya bagaimana? Terapinya tentu dengan pemberian yodium yang optimal, dan kalau memang dirasa mengganggu, benjolannya bisa diambil atau dioperasi. Kemudian ada juga benjol bukan yang membesar, tetapi ada suatu tumor atau neoplasma yang disebutkan. Jadi tumor itu bisa tumor jinak maupun tumor ganas. Kalau tumor jinak itu nanti kita evaluasi lagi. Kalau misalnya memang ukurannya ini masih kecil dan kemudian dari pemeriksaan baik fungsi tiroid maupun dari FNAB maupun USG masih normal, itu masih bisa dilakukan observasi rutin tiap 3 sampai 6 bulan sekali. Tapi kalau dari pemeriksaan itu ternyata tumornya ini adalah tumor ganas atau kanker tiroid, maka perlu dilakukan tindakan segera yaitu berupa operasi untuk mengangkat salah satu sisi ataupun semua kelenjar tiroid yang ada itu untuk pada kanker tiroid ya. Jadi kita lihat dulu penyebabnya kenapa, kemudian nanti penata laksanaannya menyesuaikan dari penyebabnya itu sendiri. Jadi begitu ya. Untuk Pak Abdul Hanan, jawaban dari Dr. Asdi semoga bisa diterima. Kemudian ini pertanyaan dari @umu Tohir Jihad, apakah pengaruh pada ibu hamil kelainan kelenjar tiroid itu, bagaimana penanganannya? Ya, sudah disampaikan tadi dok ya, sepertinya. Ya, tapi ada yang khusus memang. Jadi tadi kan memang kondisi tiroid itu, kelainan tiroid itu bisa mempengaruhi terutama pada wanita lebih banyak daripada pria ya.
Dan tiroid itu sendiri dia berpengaruh ke hampir semua organ tubuh, termasuk organ reproduksi wanita. Jadi pada wanita-wanita yang mengalami kelainan tiroid itu biasanya akan lebih susah hamil karena untuk produksi atau pelepasan sel telurnya itu biasanya tidak optimal. Jadi sebelum hamil pun seorang penderita kelainan tiroid itu akan lebih sulit hamil. Kemudian pada saat hamil itu agak sulit untuk mengaturnya. Kenapa? Begini, karena pada kondisi normal itu seseorang hamil itu hormon tiroid yang dikeluarkan pasti akan meningkat. Karena pada umumnya pada orang hamil itu kondisi tiroidnya agak sedikit meningkat memang untuk mengkompensasi pertumbuhan janin di dalam perutnya kan. Jadi akan sedikit meningkat. Bisa saja diobati, tapi tentu lebih sulit karena kita berhadapan dengan dua masalah. Satu, masalah ibunya sendiri, bagaimana untuk mempertahankan fungsi tubuhnya dia supaya berjalan secara normal. Yang kedua, bagaimana mempertahankan kondisi hormon tiroid di dalam janin bayinya itu tadi. Kalau ditanya apakah bisa diobati, tentu jawabannya bisa, tapi memang lebih menantang, lebih sulit ya untuk pengaturan dosisnya terutama. Karena dari trimester pertama, kedua, ketiga nanti akan ada perubahan-perubahan tertentu yang harus dilakukan untuk menyesuaikan dengan kadar tiroid ibu hamil yang normal. Oke, itu tadi pertanyaannya ya. Untuk pengaruhnya ke ibu hamil tentu sangat berpengaruh ya, apalagi yang tadi disampaikan oleh Dr. Asdi bisa menurun ke janinnya gitu ya dok ya. Betul. Kemudian dokter, ini ada pertanyaan dok dari Udit KH, Udit KH, kalau Hashimoto bagaimana dokter? Apakah bisa sembuh? Ya, terima kasih pertanyaannya Bu Udit. Jadi Hashimoto itu sendiri memang tadi nggak saya sebutkan secara eksplisit ya. Jadi Hashimoto thyroiditis itu adalah suatu penyakit yang disebabkan karena autoimun. Jadi seperti penyakit autoimun lainnya, sel imun tubuh itu menyerang organ tubuh itu sendiri. Ya. Jadi contohnya pada tiroid ini, sel imun tubuh itu justru menyerang sel-sel folikel tiroid. Yang terjadi apa? Pada kondisi awal Hashimoto thyroiditis, karena sel-sel tiroid itu dirusak, maka hormon tiroid yang tersimpan di dalam kelenjar tiroid itu akan keluar ke peredaran darah, sehingga pada awal itu akan terjadi hipertiroid. Kemudian setelah banyak yang keluar, kemudian mulai menurun, dia akan normal. Nah, kemudian normal kondisi tiroidnya, kemudian lebih banyak lagi saat kondisi tiroidnya sudah banyak yang rusak, hormon tiroid sudah habis, maka pasien akan jatuh ke dalam kondisi hipotiroid. Nah, pertanyaan Bu Udi tadi, apakah bisa disembuhkan? Bisa. Memang sampai saat ini obat-obatan yang untuk menyetop kondisi autoimun itu ya kita masih memakai seperti pada penyakit autoimun lainnya, kita pakai kortikosteroid. Tetapi belum ada hasil yang menggembirakan pada Hashimoto thyroid ini, sehingga kalau memang pasien itu jatuh dalam kondisi Hashimoto yang sudah late, sudah lanjut, kemudian terjadi hipotiroid, yang kita lakukan adalah memberikan substitusi hormon tiroid atau hormon tiroid dari luar. Itu. Oke, jadi untuk Ibu Udit insya Allah bisa sembuh ya dok, tentunya dengan terapi dan pendampingan dari dokter. Dengan terapi yang kalau orang bilang ya sampai seterusnya ya. Jadi diatur sesuai dengan kadar tiroidnya, kita sesuaikan dosis obat yang kita berikan. Oke, mohon maaf ini ternyata pertanyaannya banyak yang baru masuk juga, jadi mungkin pertanyaan yang terakhir tidak sempat saya bacakan, tidak apa-apa ya dok. Iya. Ini ada pertanyaan dari
kue 68 dok, apakah pasien yang Ya. dinyatakan kelainan hipertiroid atau hipotiroid itu yang sudah dinyatakan sembuh ya dok ya, setelah kelainan itu apakah bisa kambuh dok? Jawabannya bisa. Jawabannya bisa. Jawabannya bisa kambuh, oke. Ya, jadi terutama pada kondisi hipertiroid ya. Jadi kalau hipotiroid biasanya kita memang dari awal sudah kita tekankan pada penderita bahwa kalau hipotiroid ya obatnya dengan meminum hormon tiroid dari luar. Sampai kapan? Ya kalau pada kondisi Hashimoto misalnya yang terjadi hipotiroid itu tidak akan kembali lagi sampai normal. Jadi dia harus minum obat terus. Nah, tapi pada kondisi hipertiroid, pada Graves' disease atau pada Morbus Basedow nama lainnya, itu memang kan tadi pilihan terapinya ada 3. 1 dengan pemberian anti tiroid, 2 dengan iodium radioaktif, yang ketiga dengan operasi. Dengan iodium radioaktif atau dengan anti tiroid ini ada 2 kemungkinan memang. Kemungkinan dia bisa normal, kemudian normal seterusnya, atau normal setelah obat dihentikan kemudian naik lagi hipertiroid lagi, maka itu kemudian yang memerlukan tindakan terapi berikutnya. Tapi kalau yang operasi ini ya insya Allah sudah akan teratasi karena penyebabnya kan kelenjar tiroidnya. Kalau kelenjar tiroidnya kita angkat ya otomatis penyakit hipertiroid akan selesai. Nah tapi kemudian timbul dalam tanda kutip masalah baru karena tidak punya hormon tiroid sehingga pasien harus minum hormon tiroid dari luar sama seperti pasien hipotiroid. Tapi kalau dengan pengobatan yang iodium radioaktif maupun dengan obat-obatan anti tiroid masih bisa kambuh lagi. Oke, baiklah. Itu tadi sepertinya pertanyaan terakhir dokter. Terima kasih banyak. Saya ini di tangan saya sudah ada sekitar 6 pertanyaan. Mohon maaf yang belum bisa terjawab karena memang live Instagram ini kan durasinya hanya 1 jam. Ini sudah 5 menit dan waktunya closing. Sebelum kita closing nih dokter, seperti biasanya di live IG sebelumnya kita juga mengadakan door prize dokter. Jadi untuk 3 orang, jadi untuk 3 orang yang beruntung akan mendapatkan door prize dokter. Nah untuk door prize-nya sendiri adalah yang bisa dan berhasil menjawab pertanyaan dari dokter Asdi. Jadi saya butuh 3 pertanyaan dari dokter Asdi untuk 3 orang pemenang, dan untuk pertanyaannya akan kami share di hari berikutnya melalui story Instagram @rsudhodija. Monggo dokter, saya catatnya pertanyaannya. Oh pertanyaannya yang sekarang mudah ya? Saja, dok. Iya, yang mudah saja dokter. Oke. Mungkin pertanyaan pertama apa fungsi utama dari kelenjar tiroid? Oke, apa fungsi utama kelenjar tiroid? Ya, kemudian yang kedua sebutkan 3 gejala dari hipertiroid. Hipertiroid, aduh, kok gampang banget dokter. Ini tadi kan sudah dijelaskan, pasti sahabat saya di rumah sudah tahu jawabannya, tapi jawabannya ditahan dulu ya. Oke, pertanyaan terakhir dokter. Pertanyaan terakhir, kalau ada mengalami kelainan di tiroid, baik itu benjolan ataupun pembesaran, apa yang sebaiknya kita lakukan? Nah, itu aja. Oke. Dok, yang pertanyaan nomor 3 mungkin bisa dikasih clue dok. Multiple choice, pilihan ganda. Pilihan yang pertama apa? Oke. 1, datang ke rumah sakit Siti Khadijah. Oke, datang ke rumah sakit Siti Khadijah. Ya, yang kedua kemudian datang yang kedua datang ke orang pintar. Oke, orang pintar adanya di universitas ya dok.
Dan yang ketiga, dibiarkan saja, nanti akan Dibiarkan saja. Oke. ya. Cukup tiga clue saja dok ya untuk yang ini. Jadi A, B, C, nanti biar sahabat sehat bisa memilih jawaban yang paling tepat. Nah, ngomong-ngomong Ya. soal Rumah Sakit Siti Khadijah, dokter, ini tadi ada pertanyaan yang menanyakan jadwalnya praktek dokter Asdi di Rumah Sakit Siti Khadijah itu apa saja, dok? Monggo silakan. Hari apa, dok? Ya, jadwal praktek saya di Siti Khadijah setiap hari Senin dan Rabu. Senin jam 1 sampai jam 3 siang. Kemudian Rabu jam 7 sampai jam 9 malam. Oke, jadi itu tadi jadwalnya Dokter Asdi di Rumah Sakit Siti Khadijah ya, sahabat sehat. Tadi yang sudah komen, Dokter Asdi kapan prakteknya? Nah, itu tadi ya prakteknya. Silakan dicatat, diingat-ingat. Kalau masih memerlukan pertanyaan tambahan terkait pelayanan Dokter Asdi atau jadwalnya beliau dan bagaimana, bisa DM di Instagram kami. Baiklah, karena ini waktunya kurang 2 menit lagi dokter, kita harus closing. Oke. Saya sebagai MC dan moderator pada live IG pada kali ini mengucapkan terima kasih banyak atas antusiasnya sahabat sehat semua, pertanyaannya luar biasa dan waktunya untuk malam minggu ini ya, kita malam minggunya produktif sekali. Ya, terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata ataupun perkataan yang kurang berkenan di hati maupun perbuatan. Saya dan Dr. Asdi yang live pada pagi hari ini, yang pada malam hari ini mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa di live IG berikutnya dengan materi yang tentunya tidak kalah menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.